Kita awali berita pertama hari ini. Pemirsa, Lapas Kelas 2 Al-Hukz Mawé mengalami overkapasitas. Dari jumlah normal 170 menjadi 500 lebih warga binaan. Kondisi bangunan lapas yang tidak standar lagi untuk menampung para napi ini sudah terjadi sejak beberapa tahun terakhir. Jajaran Kepolisian Daerah Aceh menggandeng Pusat Pelaporan Transaksi Keuangan guna menelusuri aliran dana investasi bodong Yalsa Butik mencapai angka 164 miliar hingga ke Surabaya. Polda Aceh mengirimkan tim untuk pengecekan terkait properti yang dibeli oleh kedua tersangka. Kedua owner Yalsa inisial S dan SHA merupakan suami istri sudah ditahan di Mapolda Aceh. Dalam tahap penyidikan, kedua tersangka ini dinilai masih menutup-nutupi aliran dana hasil investasi bodong yang mereka gunakan. Penahanan yang dilakukan polisi setelah petugas mendapatkan 2 alat bukti sehingga kasus investasi bodong ini mulai ditingkatkan ke tingkat penyidikan. Sebagian kita sudah bekerja sama dengan PPATK untuk menelusuri aliran dana tersebut. Dan minggu depan anak buah kami akan menelusuri hasil kejahatan itu ke Surabaya karena sebagian dibelikan dalam bentuk aset, dalam bentuk properti. Penyidik melakukan penyidikan karena sesungguhnya semua salah. Owner salah, reseller salah, member salah, ya kan? Kemudian polisi pun menurut saya keliru, OJK juga keliru. OJK tidak pernah memperingatkan ini. Dia langsung melakukan pendidikan. Malah kami kemarin mendapat informasi OJK tidak pernah melapor. Tidak pernah melapor dugaan tindak pidana ini. Selain menahan 2 tersangka, polisi juga telah menyita sejumlah aset milik tersangka seperti mobil mewah merek Alphard, Fortune, serta sejumlah barang bukti lainnya. Dari Banda Aceh, Topan Mustafa, iNews melaporkan.